Rebranding S Hardware menjadi ASKO. Apa karena tidak cuan? Kisah rebranding nama S Hardware di Indonesia, perusahaan yang dalam 15 tahun terakhir ini omsetnya 70 triliun lebih dan laba bersihnya itu sampai 7 triliun rupiah, yang buat bertanya-tanya kenapa S Hardware Indonesia mereka sampai harus rebranding ke ASKO. Ini bukan sekedar rebranding aja, bukan ganti nama biar keren. Bisnisnya aja berjalan baik kok, omsetnya puluhan triliun dalam 15 tahun terakhir. Ini tuh masalah lisensi royalti. Dampaknya bakal kemana-mana, sampai ke semua perusahaan retail di Indonesia. Di Weekly Innovation Dose hari ini, kita akan pelajari yang paling penting dari kasus ini. Jadi, S Hardware di Indonesia mulai ada itu sejak 1995. Asalnya sendiri adalah S Hardware Corporation, berdiri sejak 1924 dari Chicago, Illinois di United States. Kawan lama grup yang di Indonesia waktu itu ngambil lisensi ke mereka. Dan kontrak lisensi ini biasanya tiap company berbeda-beda ya. Tapi lisensi S Hardware itu diupdate harus setiap 15 tahun sekali. Jadi, 15 tahun pertama, oke, lanjut 1995 sampai 2010. Nah, 15 tahun kedua dari 2010 ke 2025 ini diberhentikan. Jadi di 31 Desember 2024 mereka kawan lama mengubah S Hardware menjadi ASKO. Membuat orang banyak bertanya, kenapa ya mereka harus putus kontrak? Apa karena nggak cuan? Lalu orang masih percaya nggak ya kalau brandnya itu dari S Hardware menjadi ASKO? Semua jenis kontrak lisensi itu bisa berbeda-beda, tapi kita harus bayar ke mereka dalam bentuk royalti. Di Indonesia, setiap bulan kawan lama grup total harus bayar royalti sekitar 40–45 miliar rupiah. Berbeda-beda, memang tergantung dari pendapatan tiap cabang-cabang yang ada. Tapi ada satu lagi yang agak ribet, yaitu sekitar setengah dari produk-produknya S Hardware itu sendiri harus diimpor dari S Hardware Corporation dari Amerika. Baru setengahnya lagi mungkin dari supplier lain dari China atau dari lokal. Memang sistem kerjasamanya kayak gitu. Karena kalau dilihat dari duit, sebenarnya nggak masuk akal. Karena profitnya kawan lama grup S Hardware Indonesia bisa sampai ratusan miliar rupiah, bahkan sampai triliunan beberapa belas tahun terakhir ini. Masa bayar cuma berapa puluh miliar nggak mampu? Sebenarnya bukan di duit masalahnya. Banyak sekali, baik brand itu di Indonesia sama di luar negeri, sering kalah bersaing. Atau gara-gara tidak bisa menyesuaikan sama pasar yang di Indonesia. Banyak brand-brand China yang masuk harganya murah banget. Terus ada sedikit perubahan lah dinamika konsumen di Indonesia. Karena ada anjuran untuk mengimpor langsung dari S Hardware Corporation yang di Amerika. Memang benar mereka melakukan rebranding. Tujuannya bukan untuk rebranding aja, atau karena terpaksa tidak bisa pakai lisensi nama S Hardware lagi karena harus bayar royalti. Tapi biar mereka bisa lepas dari kewajiban-kewajiban licensing dan masukin produk-produk yang mereka mau sesuaikan dengan selera konsumen di Indonesia. Inginnya bisa berdiri di kaki sendiri dan bangga dengan brand lokal Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya, konsumen Indonesia itu lebih melekat ke barangnya atau lebih melekat ke brand tokonya? Apa iya dengan mereka rebranding ke ASKO, orang-orang tetap bakal beli di sana? Jadi, karena ada perubahan merek, PT-nya pun berubah, namanya menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia. Nah, kenapa namanya ASKO? ASKO, A-Z, artinya A sampai Z, intinya Anda mau butuh apa, mereka ada semua. Nah, K dan O-nya artinya kolaboratif dan komprehensif. Di Indonesia itu ada sekitar 241 gerai S Hardware. Dan mereka pelan-pelan nih lagi ganti logonya di tiap cabangnya. Iklannya juga lagi gencar di mana-mana. Sekarang ini baru sekitar 70-an gerai yang lagi rebranding dari S menjadi ASKO. Keputusan mereka ini lumayan tepat kalau bisa masukin produk-produk yang bervariasi dan harganya lebih murah. Jadi nggak perlu bergantung impor sama S Hardware Amerika. Mungkin mereka bisa grow lebih cepat lagi. Tapi yang menjadi kekhawatiran, analoginya kita udah nebeng nama nih, udah dapat pasarnya, orang udah percaya sama brandnya. Pas udah gede, yang asing ditinggalin. Nah, lama-lama brand asing makin nggak mau invest di Indonesia karena orang Indonesia
mainnya kayak gini. Kita semua setuju harus lebih banyak brand lokal Indonesia yang malah menjajaki pasar internasional. Tapi, apakah Indonesia sekarang bisa maju tanpa bantuan asing? Menurut Anda gimana? Kalian lebih setuju mereka tetap pertahanin lisensinya sama Ace Hardware Corporation? Atau pilihan mereka udah bener nih? Jadi independen aja, pakai brand ASKO. Sedemikian lebih banyak memperdayakan produk-produk lokal daripada banyak import produk dari luar negeri. Coba komen di bawah ini ya, apa pendapat Anda?